Pemirsa, bagi Anda warga Jakarta, tahukah Anda, Monas juga sempat menjadi tempat penyimpanan bendera pusaka asli. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat sejarah Tugu Monumen Nasional yang berusia lebih dari 60 tahun, menjadi simbol perjuangan bangsa yang syarat filosofi nasionalisme. Gagasan awal pembangunan Monas muncul setelah 9 tahun kemerdekaan diproklamirkan. Beberapa hari setelah HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-9, dibentuknya Panitia Tugu Nasional yang ditugaskan untuk mengusahakan berdirinya Monumen Nasional. Tugu Monumen Nasional selama ini dikenal sebagai simbol kota Jakarta. Sebenarnya Monas memiliki sejarah dan filosofi yang syarat akan nasionalisme bangsa Indonesia. Gagasan tentang pendirian Monas datang dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Soekarno menginginkan Indonesia memiliki monumen yang kokoh dan megah sehingga tidak kalah dengan negara lainnya. Lokasi pendirian monumen pun dipilih di kawasan yang menjadi pusat perkumpulan rakyat pada kala itu. Lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, dibangun di masa kedudukan Jepang. Jadi lapangan itu adalah Koningsplein. Ya, Koningsplein itu adalah lapangan raja, di mana di lapangan itu adalah tempat para petinggi pejabat melakukan upacara besar, termasuk ngangon kuda, ya, berkuda dan lain sebagainya itu di sana. Nah, perkembangan berikutnya dibangun pada masa era tahun 30-40-an, dibangun sehingga akhirnya jadi padat tuh di kawasan itu, termasuk ada Ikada, ya, salah satu lapangan, dan ada lapangan-lapangan lain, dan Ikada itu yang jadi lapangan sepak bola, ya. Nah, itu ada lapangan Ikada, ada lapangan macam-macam di situ di dalam satu kawasan Monas itu. Kemudian itu diratakan, dibangunlah jadi kawasan Monas. Nah, tahun 64 sebenarnya ada ide pembangunan Jalan Silang Monas. Jadi proyek Jalan Silang Monas itu adalah proyek berikutnya, ya, proyek berikutnya untuk mendukung pembangunan Tugu Monas. Maka dibangunlah proyek di sekitarnya, yaitu dengan membebaskan semua bangunan, membuat jalan, medan itu, ya, mengelilingi gitu. Setelah lokasi ditetapkan, dimulailah sayembara untuk rancangan bangunan. Sayembara tersebut menuai tanggapan dari rakyat hingga petinggi dunia. Sayembara digelar 2 kali, namun tetap tanpa hasil. Hingga akhirnya Soekarno menunjuk arsitek R.M. Sudarsono dengan dibantu Frederick Silaban untuk merancang Tugu Monas. Meski mendapat protes, sebagian rakyat tetap mendukung pembangunan Monas. Dukungan diwujudkan dengan berdonasi. Salah satu cara mengumpulkan donasi pada kala itu melalui pembelian tiket layar lebar. Pembangunan Monumen Nasional itu berdasarkan update yang saya peroleh, ya, anggarannya itu 5.884.162.000. Nah, itu diperoleh dari donasi dari masyarakat dengan kontribusi beli tiket dan lain-lain, dan itu akumulatif, ya. Itu pada akhirnya anggaran itu yang terkumpul dan yang itu kan dengan itu. Dan sebenarnya pada saat mulai sayembara dan lain-lain itu memang banyak menghadapi kendala, terutama kendala desain, ya. Walaupun pada akhirnya Bung Karno merampungkan desain itu berdasarkan masukan dari beberapa arsitek. Nah, anggaran yang diperlukan itu sebenarnya anggaran yang tidak diciptakan di awal, gitu, ya. Tapi anggaran itu justru setelahnya, gitu, yang keluar, dan itu memang betul dari sumbangan donasi dari masyarakat dan berbagai pihak termasuk perusahaan, ya, dan tentu juga ada anggaran dari negara. Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961.
Emas di puncak Monas tersebut merupakan sumbangan dari pengusaha Aceh, Teku Markam. Adanya lapisan emas di puncak Monas pun memunculkan kontroversi. Artinya bangsa harus bersatu membangun Tugu Nasional ini. Nah, jadi kontroversi yang dimaksud mungkin lebih banyak bahwa banyak masyarakat yang menolak, termasuk juga nantinya di era 64-65 ya, perlawanan daripada lawan politiknya ya, bahkan didemonstrasi. Jadi angkatan 66, mahasiswa angkatan 66 itu mendemo pembangunan Tugu Nasional, dan kalau bisa dihentikan, bahkan kalau bisa dihancurkan, karena itu proyek mercusuarnya Bung Karno yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan kondisi saat itu ya. Awalnya dibangun itu 32 kilo ya. Sumbangannya dari Teku Markam, dari orang Aceh ya. Itu disumbangkan 28 kilo. Nah, kemudian jadi total jadi 32. Nah, pada saat HUT RI ke-50 tahun 95 kalau tidak salah ya. Tahun 95 itu digenapkan jadi 50 kg sampai hari ini. Jadi sekarang emas itu berbentuk lapisan. Jadi lapisan gold paper ya, gold paper yang ditempel gitu. Jadi dasarnya perunggu. Pembangunan Monas sempat terhenti setelah peristiwa 30 September 1965. Pembangunan kembali dilanjutkan pada masa pemerintahan Soeharto. Monas juga pernah menjadi tempat disimpannya bendera pusaka. Peresmian Monas pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Bangunan setinggi 132 meter di atas tanah seluas 80 hektar ini menyimpan sejumlah makna, menerapkan angka bersejarah bagi Indonesia dalam arsitekturnya. Angka hari lahirnya Proklamasi Indonesia, yakni 17, 8, dan 45. Tinggi pelataran dari permukaan tanah adalah 17 meter, dengan selisih tinggi dari ruangan museum sejarah adalah 8 meter. Cawan berbentuk bujur sangkar dengan panjang masing-masing sisi 45 meter. Pelataran puncak dengan luas 11x11 dan mampu menampung sebanyak 50 pengunjung. Dari pelataran puncak ini juga pengunjung dapat melihat seisi kota Jakarta. Sebelum adanya gedung-gedung tinggi, di arah selatan kita dapat melihat Gunung Salak dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan jika kita melihat dari arah utara, kita dapat melihat lautan lepas dengan banyaknya pulau. Sedangkan jika kita melihat ke arah barat, kita dapat melihat Bandara Soekarno-Hatta dengan banyaknya pesawat lepas landas. Terlepas dari muncul polemik setelah pembangunannya, Monas setelah beberapa dekade masih berdiri tegak, menjadi saksi bisu segala perubahan yang terjadi di negeri ini.